Saudara kasih, Shalom. Kita sekarang sedang merayakan hari Natal Tuhan, yaitu hari di mana Yesus dulu 2000 tahun yang silam datang menjelma menjadi manusia. Dan Alkitab mengatakan sesuai dengan pengakuan iman rasuli bahwa Yesus yang sudah datang, mati, dan bangkit kembali, dia akan besok di akhir zaman datang kembali di bumi. Dan dalam renungan kita di hari-hari terakhir ini adalah berbicara mengenai kitab Wahyu. Pasal 6 kitab Wahyu berbicara mengenai tanda-tanda akan datangnya akhir zaman, di mana situasi itu menandai bahwa tidak lama lagi kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi. Dan sehubungan itu, maka hari ini kita akan merenungkan materi yang keempat, temanya maut dan kerajaan maut. Izinkan saya membaca dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka materi yang keempat, aku mendengar suara makhluk keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara yang kasih, bahwa menjelang akhir zaman, kita selalu percaya bahwa akhir zaman itu bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, di mana bumi yang ada sekarang akan sirna. Sesuai dengan firman Yesus, langit dan bumi akan lenyap. Dan akan datang langit dan bumi yang baru, yang disediakan bagi orang-orang percaya. Dan saudara kasih, dalam teks yang kita baca tadi, sekali lagi ini tanda-tanda yang mendahului datangnya akhir zaman. Sekaligus tanda-tanda akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Katakan bahwa pada waktu materi keempat dibuka, maka terlihatlah makhluk yang menyerupai kuda atau seekor kuda berwarna hijau kuning atau hijau kekuning-kuningan, hijau pucat, dan penunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut. Dan yang mengerikan dikatakan bahwa kepada mereka diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 penduduk bumi dengan pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar atau pestilence, semacam wabah corona sekarang ini. Tetapi yang namanya penyakit sampar atau pestilence itu adalah menyebar dengan cepat seperti corona, tetapi dahsyat membawa maut. Orang pagi kena sakit, sore mati. Sore kena sakit, paginya mati. Dan dikatakan di sana bahwa pada waktu materi yang keempat itu dibuka, maka yang terjadi adalah maut yang merajalela. 1/4 penduduk bumi akan meninggal karenanya. Dalam bahasa Yunani, kata thanatos itu bisa berarti dua hal. Bisa berarti maut atau kematian, dan juga berarti penyakit sampar yang mematikan dan menghancurkan. Dan saudara, inilah hukuman Tuhan yang akan menimpa bumi menjelang akhir zaman. Bahwa bumi akan dilanda oleh pedang, sampar, kelaparan, bahkan binatang-binatang buas ikut memangsa manusia. Ciptaan Tuhan yang paling luar biasa adalah yang namanya manusia, karena dia punya akal budi, dia punya kesanggupan untuk berpikir, kesanggupan untuk berkreasi, tapi juga punya kesanggupan moral untuk menilai yang baik dan yang tidak baik. Dan karena itu manusia bagaimanapun juga dia harus menghadapi konsekuensi atau akibat logis dari perbuatannya. Dosa selalu membawa konsekuensi, kesusahan, dan penderitaan, bahkan maut. Demikian kata Alkitab. Karena itu secanggih apapun dan sehebat apapun manusia, mau tidak mau, harus menerima konsekuensinya. Dan sebagai manusia, saudara, terutama kita orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, yang mengenal Tuhan, mengenal sabda Tuhan, maka kita harus mewarnai hidup kita dengan kebenaran, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, kasih persaudaraan, dan kepedulian adalah bagian
yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari. Itulah gaya hidup kita, sehingga hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya kita takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena yang demikian itu akan mendatangkan hidup atau kehidupan. Amsal 19 ayat 23. Jadi saudaraku, puji Tuhan kita merayakan Natal. Tapi ingatlah, akan tiba waktunya Yesus datang kembali. Dan sebelum Yesus datang kembali, akan ada kesusahan-kesusahan seperti yang kita renungkan ini. Berbahagialah orang yang hidup benar dan menuruti sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dalam kasih-Mu kami bersyukur bisa bersama-sama sejenak merenungkan sabda Tuhan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas seterusnya. Tuhan memberkati kami semua. Dalam kasih Kristus kami berdoa supaya manusia di bumi sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, kekuatan moral, manusia hidup sebagai manusia dengan mewarnai dengan kebenaran, kejujuran, peri kemanusiaan, bukan kekejaman, bukan kebencian, tapi saling peduli, saling mengasihi, seperti sabda Tuhan. Berkatilah kami hari ini, berkatilah GKNF dalam berbagai persiapan pelayanan menjelang perayaan Natal. Dan sekaligus kami berdoa, berkati negeri kami, karena negeri kami sedang mengalami banyak kesibukan. Ada pilkada, ada pemilihan kepala desa. Juga negeri kami sedang bergumul dengan situasi virus corona, pandemi yang masih belum bisa diatasi. Berkati bangsa kami, pemerintah, dan semua penegak hukum. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Tuhan memberkati.